Tiga. Tiga. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat Selamat malam. malam. Eh, kita akan melanjutkan materi ke-7. Sebelumnya, eh, saya akan memberikan pretest. Mohon untuk disimak bersama. Untuk lembar pertama, sebutkan dua definisi kunci kepemimpinan menurut Nordhaus 2018. Cukup. Cukup. Cuk- Baik, selanjutnya nomor 2, jelaskan mengapa kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses, bukan sekedar sifat bawaan. Cukup. Cukup. Selanjutnya nomor 3, berikan contoh situasi kerja di mana seorang karyawan non-manajerial menunjukkan perilaku kepemimpinan. Cukup. Cukup. Baik, saya berikan waktu 5 menit untuk menjawabnya. Tiga. Baik, 5 menit sudah berakhir. Selanjutnya saya persilakan untuk yang menjawab nomor pertama. Izin menjawab. Izin Baik, silakan. Sebutkan dua definisi kunci kepemimpinan menurut Nordhaus. Nah, menurut Nordhaus, kepemimpinan adalah satu, sebuah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, kepemimpinan melibatkan pengaruh terjadi dalam konteks kelompok dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Dua poin penting ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya posisi formal tetapi aktivitas yang menumbuhkan interaksi, relasi, dan kemampuan motivasi orang lain. Mungkin menurut saya begitu, Bu. Kak Dewi, apakah cukup? Jelas. cukup. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, saya persilakan untuk menjawab. Izin menjawab. Baik, silakan. Yang kedua, jelaskan mengapa kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses, bukan sekadar sifat bawaan. Menurut Norhaus, menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses karena melibatkan interaksi dinamis antara pemimpin dan pengikut. Proses ini dipengaruhi oleh konteks, situasi, dan hubungan interpersonal. Dengan melihat kepemimpinan sebagai proses, fokus tidak lagi hanya pada karakter bawaan pemimpin, tetapi juga bagaimana pemimpin berkomunikasi, memotivasi, dan mengembangkan pengikut. Pandangan ini juga membuka peluang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari, dilatih, dan ditingkatkan, bukan sekedar diwariskan. Mungkin menurut saya begitu. Baik, Kak Dewi, apakah cukup? Cukup. Baik, untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan untuk menjawab. Izin jawab. Berikan pertanyaan terakhir. Berikan contoh situasi kerja di mana seorang karyawan non-manajerial menunjukkan perilaku kepemimpinan. Jawabannya, misalnya seorang karyawan tim proyek mengambil inisiatif untuk mengkoordinasi anggota tim yang terlambat mengumpulkan progres, mengingatkan tenggang waktu, dan membantu rekan lain memahami instruksi teknis. Meskipun tidak memiliki posisi formal, tindakannya memengaruhi perilaku dan kinerja kelompok. Ini sesuai dengan konsep Nordhaus bahwa kepemimpinan dapat muncul dari siapa saja, bukan hanya dari individu yang memiliki jabatan manajerial. Sekian penjelasannya. Baik, untuk Kak Irfan, apakah cukup? Mungkin menurut saya cukup, meskipun agak berbeda jawabannya dengan saya. Gak apa-apa, cukup. Oke, baik. Untuk
Kita sudah selesai. Sebelum kita masuk materi, saya akan penilaian dulu untuk Kak Dewi. Betul berapa? Betul 3. Baik, selanjutnya Kak Irfan betul berapa? Mungkin saya betul dua karena nomor tiganya itu berbeda, beda paham. Oke, baik. Langsung aja masuk ke materi. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi kepemimpinan Northhouse 2018. Menurut Northhouse 2018, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya sekedar posisi atau jabatan, tetapi sebuah proses interaksi yang melibatkan pengaruh, motivasi, dan penyelarasan arah kelompok. Nordhaus menekankan bahwa kepemimpinan memiliki 4 elemen utama: proses, pengaruh, kelompok, dan tujuan bersama. Jadi, hal ini berarti bahwa pemimpin selalu berada dalam konteks sosial dan bertanggung jawab memastikan tim bergerak pada arah yang sama. Selanjutnya, Nordhaus juga memperkenalkan berbagai pendekatan kepemimpinan, seperti pendekatan sifat, memandang bahwa pemimpin memiliki karakteristik bawaan seperti kepercayaan diri, integritas, dan kecerdasan. Pendekatan perilaku berfokus pada apa yang dilakukan pemimpin, termasuk perhatian pada tugas dan perhatian pada hubungan. Yang ketiga, ada pendekatan situasional, menjelaskan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik. Pemimpin harus menyesuaikan perilaku mereka dengan tingkat kesiapan pengikut. Selain itu, Pat Gould teori menekankan peran pemimpin dalam mengklarifikasi jalur menuju tujuan dan menghilangkan hambatan bagi pengikut. Leader Member X teori menyoroti bahwa pemimpin membangun hubungan berbeda dengan tiap anggota, dan kualitas ini mempengaruhi kinerja serta kepuasan kerja. Selanjutnya, Northhouse juga membahas mengenai transformational leadership, yaitu kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengubah nilai-nilai pengikut agar selaras dengan visi organisasi. Nah, namun di sisi lain, authentic leadership menekankan pentingnya keaslian, transparansi, dan moralitas dalam tindakan kepemimpinan. Secara keseluruhannya, konsep kepemimpinan menurut Northhouse memberikan kerangka komprehensif tentang bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi, memotivasi, serta mengembangkan individu dalam berbagai konteks organisasi. Nah, itu saja penjelasan singkat mengenai materi kepemimpinan. Sebelum materi ketujuh diakhiri, saya akan memberikan post test. Mohon untuk disimak bersama-sama. Untuk post test nomor 1, analisislah perbedaan hasil kepemimpinan transmosional dibandingkan dengan transaksional dalam organisasi sekolah. Apakah cukup? Cukup. Cukup. Terus selanjutnya nomor 2, buat penilaian kritis apakah setiap orang cocok menjadi pemimpin. Cukup. 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 Untuk pertanyaan ketiga, ciptakan model kepemimpinan personal yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi tim dan organisasi non-profit. Apakah cukup? Cukup. Baik, jika sudah jelas, saya berikan waktu 5 menit untuk teman-teman jawab. Waktunya sudah selesai. Baik, waktunya sudah selesai. Saya persilakan untuk menjawab nomor pertama. Saya izin menjawab. Baik, silakan. Analisis perbedaan hasil kepemimpinan transformasional dibandingkan transaksional dalam organisasi sekolah. Kepemimpinan transformasional cenderung menghasilkan peningkatan motivasi intrinsik guru, mendorong perubahan budaya sekolah ke arah inovatif, dan memperkuat komitmen jangka panjang karena pemimpin menginspirasi dan memotivasi berdasarkan visi. Sebaliknya, kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada insentif
hukuman, dan pencapaian tugas jangka pendek. Dalam konteks sekolah, transformasional lebih berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan iklim kerja positif, sedangkan transaksional efektif untuk menjaga keteraturan dan disiplinan. Analisis ini menunjukkan bahwa kedua gaya memiliki fungsi berbeda, namun transformasional lebih unggul dalam menciptakan perubahan berkelanjutan. Mungkin segitu menurut saya. Baik, Kak Dewi, bagaimana jawabannya? Cukup, Cukup. cukup. Ya, Baik, selanjutnya nomor kedua, saya persilakan untuk menjawab. izin menjawab. Baik, silakan. Pertanyaan soal kedua, buat penilaian kritis apakah setiap orang cocok menjadi pemimpin? Jawabannya, secara teoritis, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin karena kepemimpinan dipandang sebagai proses yang dapat dipelajari. Namun, efektivitas seseorang sebagai pemimpin tergantung pada motivasi, kompetensi interpersonal, kemampuan refleksi diri, dan kesiapan untuk berkembang. Northhurst menekankan pentingnya kemampuan adaptasi dan kesediaan untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, bukan semua orang mm, bukan semua orang otomatis efektif sebagai pemimpin, tetapi semua orang dapat belajar menjadi pemimpin jika bersedia mengasah kapabilitasnya. Sekian penjelasannya. Baik, untuk Kak Irfan, apakah cukup dengan jawabannya? Jelas, cukup jelas. Baik, untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan untuk menjawab. Izin menjawab. Baik, silakan. Ciptakan model kepemimpinan personal yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi tim dalam berorganisasi dan profit. Jawabannya yaitu model kepemimpinan personal dapat menggabungkan elemen transformasional dan servant leadership. Dalam model ini, pemimpin memulai dengan pembangunan visi inspiratif tentang dampak sosial yang ingin dicapai. Kemudian pemimpin mendukung kebutuhan pengikut melalui empati, pelayanan, dan pemberdayaan. Selain itu, pemimpin menyediakan ruang dialog terbuka, memberikan pengakuan non-material, dan mendorong kolaborasi berbasis nilai-nilai manusia. Terus yang kemudian model ini cocok untuk organisasi non-profit karena motivasi anggota organisasi biasanya terkait dengan nilai dan kebermaknaan, bukan sekedar intensif material. Menurut saya begitu. Baik, apakah cukup? Cukup jelas. Tuh. Baik, materi ketujuh sudah jelas dan sudah selesai dan proses juga sudah selesai. Selanjutnya penilaian Kak Dewi betul berapa? Betul 3. Untuk Kak Irfan betul berapa? Saya betul tiga. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir pada materi ketujuh ini. Selamat malam. Selamat malam. Malah.